Yang pertama yaitu arteri klem. Alat ini digunakan untuk penjepit arteri dan tali pada pusar. Yang kedua yaitu gunting perban. Alat ini digunakan untuk lapping atau untuk memotong jaringan otot, fascia, dan lain-lain. Alat ini juga digunakan untuk menggunting balutan akibat luka dan juga plester. Cara memasukkan benang ke dalam jarum. Di sini kita akan mempersiapkan alatnya, yaitu needle holder, gunting benang yang seharusnya ini merupakan gunting bedah. Dikarenakan saya tidak mempunyai gunting benang, maka saya anggap ini gunting benang. Dikarenakan gunting benang itu tandanya yaitu ujungnya itu adalah tumpul. Kemudian ada pinset berdiri halus, needle, silk atau benang jahit. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan benang ke dalam needle ini. Jadi posisinya needle itu seperti ini. Jadi bagian yang runcing itu di bagian kiri, dan yang pengaitnya ini bagian kanan. Jadi ini ada dua lubang, tapi yang satunya itu lubangnya tidak sempurna berbentuk lubang. Kita akan memasukkan benang dengan posisi benang ini diposisikan di bawah atau di belakang needle holder seperti ini. Kemudian kita kaitkan melewati sisi ujung runcing, kemudian kita kaitkan ke lubang ini sampai bunyi klek. Ini sampai bunyi klek. Ini sudah masuk seperti ini. Selanjutnya, karena ada lubang satunya lagi, maka kita bisa masukkan benang tersebut ke dalam lubang begini. Kita bisa tarik. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video. Yang ketiga yaitu tromol atau dressing jar. Berfungsi sebagai wadah atau untuk menyimpan berbagai macam pembalut seperti kasa atau kapas dalam bentuk siap pakai. Yang keempat ada Niarbekken atau bengkok, wadah yang digunakan untuk membuang kapas bekas pakai, kasa bekas pakai, pus, darah, atau untuk meletakkan sementara peralatan kotor sebelum dikontaminasi. Niarbekken berasal dari bahasa Belanda yang artinya bengkok. Oleh karena itu, wadah instrumen ini dinamakan waskom bengkok atau kita sebut dengan Niarbekken. Dan wadah instrumen ini juga sering disebut dengan mangkuk ginjal karena bentuknya seperti ginjal manusia. Niarbekken didesain sebagai wadah bekas pakai obat-obatan seperti alkohol, kapas, perban, dan jarum suntik. Selain itu, Niarbekken juga mempunyai fungsi untuk menampung muntahan pasien. Alat ini juga digunakan untuk membuang kapas bekas pakai atau cairan tubuh seperti darah, nanah, dan urin. Niarbekken ini terbuat dari bahan stainless steel dan mempunyai berbagai ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan juga ada yang besar.
Tetapi rata-ratanya yang biasa digunakan itu kurang lebih ukuran 20-25 cm. Wadah instrumen ini biasanya digunakan oleh dokter, bidan, maupun perawat dalam tindakan operasi minor dan hekting. Perawatan secara fisik, Nirbecken ini diusahakan jangan sampai jatuh ke lantai karena itu akan mempengaruhi bentuknya. Bisa saja Nirbecken ini akan penyok dan akan mempengaruhi kesterilan dari Nirbecken tersebut. Waskom bengkok ini dapat dipakai ulang dengan dibersihkan terlebih dahulu. Setelah memakai Nirbecken atau waskom bengkok ini, maka segera rendam waskom bengkok dengan air larutan klorin 0,5% dalam waktu 10 menit untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalamnya. Setelah perendaman Nirbecken selesai, maka bersihkan dengan sabun dan bilas dengan air mengalir. Terakhir, keringkan dengan lap bersih. Waskom bengkok juga dapat disterilisasi menggunakan sterilisator sesuai dengan kebutuhan. Perawatan Nirbecken baik secara fisik maupun secara kimia itu bertujuan untuk melindungi diri dan pasien dari risiko penyebaran penyakit dan infeksi lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada sonde uterus. Fungsi utama sonde uterus adalah untuk mengukur kedalaman rongga rahim. The endometrium is the inside lining of the uterus. An endometrial biopsy is the removal of a sample of tissue from the endometrium for testing. A biopsy may be done to screen for cancer or precancerous cells, to determine the cause of irregular bleeding, or to investigate fertility problems. This procedure can also check for infections and monitor the effectiveness of certain medications. An endometrial biopsy can be done in your doctor's office in 10 to 15 minutes without the use of a sedative. Your doctor will first do a manual exam to determine the position of your uterus and then place a speculum in your vagina to open it up and keep it open so the cervix is visible. Your doctor may use another instrument called a tenaculum to grasp the cervix and hold it steady during the procedure. Your doctor will then pass a long, thin, flexible tube called a pipelle through your vagina and cervix and into your uterus. The pipelle is equipped with a piston-like device that creates suction when pulled. Your doctor will spin the pipelle and move it up and down in the uterus while suctioning up an adequate sample of endometrial tissue. Then remove the pipelle and place its contents in a container. Your doctor will complete the procedure by removing the tenaculum and speculum. Benang silik adalah benang operasi yang terbuat dari sutra mentah dan digunakan untuk menjahit luka terbuka dan bedah minor. Baik, selanjutnya ada alat benang catgut. Benang catgut ini adalah benang jahit bedah yang digunakan untuk menyatukan jaringan tubuh, organ dalam, pembuluh darah, dan kulit. Selanjutnya ada dresina atau skisor atau bisa disebut dengan gunting benang. Fungsinya menggunting benang saat melakukan penjahitan jaringan, dissenting forceps atau pinset anatomis. Fungsinya yaitu menjepit jaringan yang tipis dan lunak, menjepit alat atau bahan saat pengobatan atau tindakan perawatan. Anatomis adalah salah satu jenis instrumen bedah yang termasuk dalam kategori alat medis item kritis. Alat ini memiliki ujung yang runcing dan dapat membantu dokter atau perawat dalam melakukan tindakan medis yang memerlukan presisi dan ketelitian, seperti mengambil benda asing dari dalam tubuh pasien atau memegang jaringan tubuh yang kecil. Pinset anatomis juga dapat digunakan untuk memegang bahan-bahan medis, seperti kasa
atau kapas saat melakukan perawatan luka. Dan yang kedua yaitu perawatan secara Needle holder atau pemegang jarum adalah alat bedah yang berfungsi untuk memegang jarum jahit saat menjahit luka.